Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Pak Handoko di dalam kanal YouTube ini. Bagi teman-teman yang baru pertama kali berkunjung di kanal YouTube ini, maka saya sarankan untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar kalian tidak ketinggalan berbagai macam update video pembelajaran PKN, pembahasan soal-soal PKN dan pemanfaatan media pembelajaran PKN. Nah, di dalam video ini saya akan membahas kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Ini adalah materi PKN kelas 12 untuk semester ganjil. Nah, adapun tujuan pembelajaran dalam video ini adalah setelah mempelajari video pembelajaran ini, kalian akan mampu memahami dan menganalisis tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara serta menyajikannya dalam bentuk tulisan. Sedangkan untuk poin-poin pembahasan dalam video ini yakni pertama, penyebab terjadinya pelanggaran dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang kedua, kasus pelanggaran hak warga negara. Ketiga, kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Penyebab terjadinya pelanggaran dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, apa sih yang menjadi penyebab terjadinya pelanggaran ataupun pengingkaran baik itu hak maupun kewajiban warga negara? Nah, kita harus tahu terlebih dahulu yang dimaksud dengan pelanggaran gitu ya. Nah, di sini pelanggaran terhadap hak warga negara merupakan situasi di mana warga negara tidak dapat menikmati apa yang menjadi haknya nih teman-teman. Hal itu dapat terjadi akibat kelalaian atau pengingkaran kewajiban, baik dari pihak pemerintah maupun dari pihak warga negara itu sendiri, gitu ya. Jadi sebagai contohnya, banyak anak yang tidak mengenyam pendidikan karena faktor kemiskinan. Hal itu bisa disebabkan oleh program pembangunan yang kurang berjalan sebagaimana mestinya, atau bisa juga karena warga negaranya yang malas bekerja karena tidak mengembangkan keterampilan atau ide-idenya gitu ya. Nah, sedangkan secara umum bahwa penyebab terjadinya pelanggaran dan pengingkaran itu karena ada faktor yang berasal dari dalam manusianya itu sendiri, yaitu faktor internal, dan ada juga faktor yang berasal dari luar daripada manusianya sendiri, yang biasanya dikenal dengan nama faktor ekstern gitu. Nah, faktor internal yang berasal dari dalam itu apa saja? Yang pertama adalah sikap mementingkan diri sendiri. Nah, sikap ini akan menyebabkan seseorang untuk selalu menuntut haknya gitu ya, sementara kewajibannya sering diabaikan. Seseorang yang mempunyai sikap seperti ini akan menghalalkan segala cara nih teman-teman agar haknya dapat terpenuhi gitu ya. Ya, meskipun caranya tersebut dapat melanggar hak orang lain. Nah, yang kedua yaitu rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Hal ini akan menyebabkan pelaku pelanggaran berbuat seenaknya nih. Pelaku nggak mau tahu bahwa orang lain pun mempunyai hak yang harus dihormati. Nah, sikap tidak mau tahu ini berakibat munculnya perilaku atau tindakan penyimpangan terhadap hak dan kewajiban warga negara. Sedangkan yang ketiga yaitu sikap tidak toleran. Nah, sikap ini akan menyebabkan munculnya perilaku tidak saling menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain. Sikap ini pada akhirnya akan mendorong orang lain untuk melakukan diskriminasi kepada orang lainnya juga, gitu ya. Nah, sedangkan kalau untuk faktor eksternalnya seperti apa, Pak? Gitu kan. Jadi yang pertama adalah penyalahgunaan kekuasaan. Nah, di dalam masyarakat itu kan banyak banget ya kekuasaan yang berlaku. Nah, kekuasaan di sini itu tidak hanya menunjukkan pada kekuasaan pemerintah, tetapi juga bentuk-bentuk kekuasaan yang lain yang ada di dalam masyarakat. Misalkan ini contohnya nih, kekuasaan di dalam perusahaan. Para pengusaha itu ada beberapa yang tidak mempedulikan hak-hak buruhnya gitu ya. Jelas hal ini melanggar hak warga negara. Nah, oleh karena itu setiap penyalahgunaan kekuasaan itu akan mendorong nih lahirnya pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Nah, kemudian yang kedua yakni ketidaktegasan aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum yang tidak bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran hak dan kewajiban warga negara tentu saja akan mendorong timbulnya pelanggaran lainnya. Nah, penyelesaian kasus pelanggaran yang tidak tuntas akan menjadi pemicu bagi munculnya kasus-kasus yang lain nih. Misalkan
para pelaku tidak akan merasa jera dikarenakan merasa mereka tidak menerima sanksi yang tegas gitu ya atas perbuatannya itu. Nah, selain hal itu, aparat penegak hukum yang bertindak sewenang-wenang juga merupakan bentuk pelanggaran warga negara dan bisa menjadi contoh yang tidak baik nih, serta dapat mendorong timbulnya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Nah, yang ketiga apa? Yaitu penyalahgunaan teknologi. Nah, kemajuan teknologi dapat memberikan pengaruh yang positif nih, tetapi tidak dapat juga memberikan pengaruh negatif, bahkan dapat memicu timbulnya kejahatan gitu ya. Kalian tentu pernah nih mendengar terjadinya kasus penculikan yang berawal dari pertemanan dalam jejaring Facebook nih. Nah, biasanya dari diculik gitu ya, melalui misalkan Facebook dan lain sebagainya. Nah, kasus tersebut itu menjadi bukti bahwa apabila kemajuan teknologi tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang sesuai aturan, tentu saja akan menyebabkan timbulnya pelanggaran hak warga negara. Nah, selain itu, kemajuan teknologi dalam bidang produksi ternyata dapat menimbulkan dampak yang negatif nih. Misalkan seperti munculnya pencemaran lingkungan yang dapat mengakibatkan terganggunya kesehatan manusia. Dan yang keempat adalah kesenjangan sosial. Nah, kesenjangan sosial di masyarakat, baik itu karena jabatan ataupun harta, dapat mengakibatkan kehidupan yang tidak seimbang dan harmonis jika dibiarkan. Hal ini bisa berujung pada pelanggaran hak gitu ya. Itu adalah materi kita yang pertama, yakni penyebab terjadinya pelanggaran dan pengingkaran hak dan kewajiban warga negara. Kita masuk ke materi yang kedua. Nah, untuk materi yang kedua ini yakni kasus pelanggaran hak warga negara. Nah, pelanggaran hak warga negara merupakan akibat dari adanya pelalaian atau pengingkaran terhadap kewajiban, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh warga negaranya sendiri. Suatu peristiwa dapat dikatakan sebagai bentuk pelanggaran hak apabila seorang warga negara tidak mendapatkan haknya sebagai warga negara seperti tertuang dalam undang-undang. Nah, kita akan membahas beberapa contoh gitu ya, kasus-kasus pelanggaran hak warga negara. Nah, ini yang pertama. Yang pertama adalah adanya meningkatnya kemiskinan dan pengangguran. Ya, jelas ya bahwa semakin tingginya kemiskinan dan pengangguran ini menjadi bukti bahwa masih banyak sekali pelanggaran-pelanggaran hak warga negara yang menurut undang-undang itu harus segera diselesaikan. Nah, kemudian adalah yang kedua, penegakan hukum yang kurang maksimal nih. Nah, ini juga kan di materi sebelumnya sudah dibahas ya, betapa pentingnya penegakan hukum di negara yang mengakunya bahwa itu adalah negara hukum ya, seperti Indonesia, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, ini adalah meningkatnya kasus pelanggaran HAM gitu ya. Ternyata semakin kesini juga masih banyak sekali kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi, baik itu HAM yang ringan maupun HAM yang berat. Nah, kemudian ada juga kekerasan atas kelompok tertentu gitu ya. Kita kan masih sering kali melihat ada penganiayaan, kekerasan terhadap kelompok tertentu, misalkan seperti kekerasan terhadap jurnalis gitu ya. Kemudian yang ketiga yaitu pelanggaran hak cipta nih. Nah, ini biasanya berkaitan dengan ciptaan-ciptaan daripada seniman ataupun di luar seniman itu sendiri gitu ya. Jadi kan kita harus menghargai hak-hak orang yang memiliki karya-karya tertentu gitu, agar ya industri, baik itu industri musik maupun yang lainnya gitu ya, itu tetap tumbuh ya, agar juga kreativitas daripada teman-teman kita itu lebih dihargai dan bisa memacu kreativitas yang lainnya juga. Nah, kemudian ada juga meningkatnya angka putus sekolah nih. Ini juga menjadi salah satu problem ya, bahwa menurut undang-undang pendidikan itu harus dirasakan oleh semua warga negara Indonesia. Tidak ada pengecualian. Pendidikan yang berkualitas harus diberikan kepada seluruh anak-anak Indonesia. Nah, untuk materi yang ketiga yaitu kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, jika sebelumnya saya sudah membahas tentang hak dan kewajiban warga negara, intinya setiap warga negara itu kan memiliki hak sekaligus kewajiban yang melekat pada dirinya gitu ya. Nah, untuk mendapatkan hak, kita kan juga harus melakukan kewajiban nih dengan baik dan penuh tanggung jawab. Dengan adanya pemenuhan hak negara terkait dengan pelaksanaan kewajiban warga negara itu,
apabila tidak dilaksanakan kewajiban itu dengan baik, maka dia tidak akan mendapatkan haknya secara penuh gitu kan. Jadi jika ada pelanggaran hak warga negara, pasti dong ada istilah pengingkaran kewajiban gitu ya. Dan sebenarnya banyak sih contoh-contoh di sekitar kita yang bisa dikatakan sebagai bentuk daripada pengingkaran kewajiban gitu ya. Nah, ini ada beberapa contoh yang bisa saya jadikan contoh yang sangat baik dalam materi yang ketiga ini. Nah, yang pertama adalah melanggar peraturan gitu ya. Jadi yang dinamakan peraturan itu kan dibuat untuk mewujudkan ketertiban, keamanan, dan kenyamanan. Jika ada warga negara yang melanggar peraturan, maka akan terjadi ketimpangan. Peraturan yang dimaksud bisa berupa peraturan sekolah. Ini seperti yang kalian bisa lihat nih, gambarnya ini adalah rambutnya panjang gitu ya. Harusnya kan kalau anak sekolah itu rambutnya harus rapi gitu. Kemudian di sini juga ada pelanggaran lalu lintas nih, di mana harusnya kalau berboncengan ya hanya 2 ya. Di sini kan tertulisnya ini kan terlihatnya kan 3, dan sedangkan yang dibonceng itu juga nggak bawa helm gitu ya. Dan mungkin yang bawa motornya itu juga tidak punya SIM gitu ya, sehingga ya mau tidak mau harus ditindak dengan tegas gitu ya, meskipun dia ini adalah masih anak-anak di bawah umur gitu. Nah, kemudian contoh yang lain adalah tidak membayar pajak nih teman-teman. Seperti yang diketahui bahwa pajak itu kan salah satu sumber pemasukan bagi negara gitu ya. Nah, pemasukan tersebut akan berguna untuk membiayai proses pembangunan di negara kita. Jika kita malas membayar pajak, ya sama saja tidak mendukung usaha pembangunan negara. Nah, ini contohnya misalkan pajak reklame nih. Nah, ini harus tindak dengan tegas nih. Langsung ya, ini ada pemberitahuan bahwa ini belum bayar pajak. Kemudian ini juga pajak bumi dan bangunan juga harus dibayar lunas lah ya, sesuai dengan kewajiban kita sebagai warga negara. Dan yang ketiga adalah tidak menjunjung hukum nih. Hukum harus ditegakkan demi terwujudnya keadilan. Namun selalu saja ada oknum yang tidak menjunjung hukum serta memandang hukum sebagai hal yang sepele dan dapat dibeli. Jika hukum dapat dibeli, tidak akan terwujud keadilan, keamanan, dan kenyamanan dalam masyarakat gitu ya. Nah, contohnya seperti apa ini? Kasus suap oleh pejabat nih. Jadi pejabatnya itu dalam menentukan sebuah kebijakan, keputusan, dia ini mendapatkan pengaruh gitu ya daripada orang-orang yang seharusnya tidak ikut serta dalam menentukan kebijakan. Bisa nanti dalam bentuk uang dan lain sebagainya, bentuk suapnya itu ya. Dan ini nanti bisa menjadi kasus pelanggaran hak dan kewajiban daripada warga negara gitu. Dan kemudian ada lagi yaitu hukum yang bisa dibeli gitu ya. Nah, ini juga kan nanti menjadi sesuatu yang menjadi problem juga ya, pelanggaran kewajiban gitu loh. Harusnya dia ini dihukum sekian tahun, tapi karena nanti dia punya daya akan uang yang banyak dan lain sebagainya, punya harta yang banyak, nanti dia bisa terbebas dari hukum, atau mungkin dia bisa hukumannya itu tidak semestinya gitu, jadi lebih berkurang dan sebagainya gitu ya. Nah, di materi yang keempat ini kita akan masuk di evaluasi pembelajaran. Nah, nanti evaluasi pembelajarannya ini akan Pak Handoko berikan beberapa soal dalam bentuk pilihan ganda. Kalian baca soalnya, kemudian kalian jawab mana kira-kira jawaban yang paling tepat. Dan jangan lupa, jangan hanya sekedar memilih saja, tetapi kalian juga harus bisa memberikan alasan gitu ya. Kenapa kok kalian memilih opsi tertentu untuk soal nomor 1 misalkan. Seperti itu ya. Oke, kita masuk ke soal nomor 1. Motivasi untuk mempertahankan dan meningkatkan pandangan yang hanya untuk menguntungkan diri sendiri disebut A. Tidak toleran, B. Berani, C. Chauvinisme, D. Fanatisme, atau E. Egoisme. Soal kedua, berikut ini yang tidak termasuk ke dalam faktor-faktor pelanggaran terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara adalah A. Pengetahuan yang rendah, B. Kesadaran berbangsa dan bernegara tinggi, C. Penyalahgunaan kekuasaan, D. Tidak toleran dengan semua kepercayaan, atau E. SDA dan SDM yang berbeda-beda. Soal ketiga, ketika seseorang tidak membayar pajak, maka ia telah melanggar ... sebagai warga negara. A. Hak, B. Kewajiban, C. Tanggung jawab, D. Aturan, atau E. Undang-undang. Soal nomor 4. Sikap diskriminasi muncul atau terjadi saat seseorang tidak memiliki sikap A. Egoisme, B. Toleransi,
C. Patriotisme, D. Nasionalisme, atau E. Diktator. Soal nomor 5, berikut yang merupakan contoh dari pengingkaran kewajiban warga negara adalah A. Membuang sampah pada tempatnya, B. Menghafal pasal-pasal dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, C. Melakukan demonstrasi, D. Belajar secara mandiri bukan bersama-sama, atau E. Membantu sesama jika mampu. Wah, tidak terasa kita sudah berada di penghujung video pembelajaran ini teman-teman. Jika kalian ada pertanyaan seputar materi ini, kalian dapat menuliskannya di kolom komentar, atau kalian juga bisa menanyakan hal itu kepada saya melalui kontak medsos ini ya. Saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini hingga akhir. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa bagikan video ini kepada teman-teman kalian ya, agar kebermanfaatan itu tidak hanya berhenti di kalian saja. Dan juga jangan lupa untuk klik subscribe dan like video ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Historia.